Saudara sekalian, saat sekarang ini saya sedang berada di Pondok Pak Warsin, di tanah Pak Warsin yang seluas 2,4 hektar. Dan itu tanah ini sudah dikuasai sejak tahun 1965. Dan pertama sekali itu dimiliki oleh orang tua beliau, namanya Pak Sarjan. Dan itu Pak Sarjan sudah melakukan penguasaan lahan ini tahun 68, 65, 66 dan seterusnya itu ya. Itu artinya terus berlangsung tanpa ada jeda. Dan ini ditanam padi dan beberapa perkebunan-perkebunan sebagainya. Kita lihat saudara sekalian di belakang kita ini ada beberapa kebun padi dan juga ada kolam-kolam ikan yang dibuat oleh Pak Warsin ini. Nah, yang anehnya ada belakangan setelah dalam perjalanannya ini muncul tiba-tiba ada sertifikat yang diterbitkan oleh BPN Kuburaya. Sertifikat ada HM 8812, kemudian ada sertifikat HM 7920, kemudian ada lagi sertifikat HM 6768. Nah, ini satu hal yang sangat aneh sekali. Sertifikat-sertifikat ini yang kita lihat ini, dari mana dasar hukumnya? Landasannya apa mereka membuat sertifikat ini? Kenapa BPN berani untuk menerbitkan sertifikat ini? Alas hak mereka apa sehingga munculnya SHM ini? Kemudian juga ada dalam pengukuran. Pengukurannya siapa? Orang-orang yang dijadikan saksi dalam pengukuran ini juga tidak jelas. Kenapa? Karena tanah ini semuanya adalah 2,4 hektar itu dikuasai dan dimiliki oleh Pak Warsin dan keluarga. Jadi saya pikir ini perlu mendapat perhatian dari BPN Kuburaya yang mesti harus mengetahui keabsahan dari sertifikat ini sendiri. Dan kita berharap BPN untuk secara sukarela, karena ini memang sudah cacat hukum, untuk ditarik kembali sertifikat ini, karena sudah secara prosedurnya sudah jelas ini transparan sekali kalau sertifikat ini sebetulnya sudah tidak layak lagi. Nah, saudara sekalian, saya pikir ini salah satu bentuk mafia tanah yang terjadi saat sekarang ini. Dan kita berharap supaya dari pihak BPN Kuburaya sendiri dengan sukarelanya untuk mencabut sertifikat ini. Karena memang secara hukum dibenarkan BPN punya kewenangan. Apabila sertifikat itu dianggap ada kecatatan dan tidak layak untuk diterbitkan, maka BPN punya kewenangan, punya hak untuk bisa mencabut sertifikat yang sudah diterbitkan sendiri. Nah, saya pikir kalau tidak ada orang-orang oknum-oknum BPN ke dalam, nggak mungkin sertifikat ini muncul. Dan ini bagaimana polanya untuk melakukan pengukuran lahan tanah di atas tanah yang siang malam ditempati oleh Pak Warsin. Pondok ini tempat Pak Warsin malam-malam juga biasa beliau tidur di sini. Nah, jadi saudara sekalian, kita berharap supaya aparat penegak hukum juga ini mesti harus menyikapi persoalan ini. Nah, berdasarkan informasi beliau beberapa waktu lalu juga ini pernah dilaporkan ke Polda Kalbar. Cuman sangat sayangkan sekali dengan alasan yang tidak jelas, Polda Kalbar menolak laporan ini. Jadi saya pikir ini sebuah catatan yang mesti harus menjadi perhatian dari semua pihak. Tidak ada landasan hukumnya untuk melakukan penolakan terhadap laporan dari masyarakat. Jadi saya pikir ke depan ini mesti harus segera dituntaskan. Dan kita berharap mereka yang memiliki 3 sertifikat yang kita anggap ini bodong ini untuk segera punya niat baik untuk menemui Pak Warsin di tempat ini. Beliau tiap hari berada di tanah beliau ini, tiap hari beliau nanam padi ini untuk diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, supaya ini tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan di belakang hari. Nah, apabila ini tidak dilakukan, maka dengan sangat terpaksa Pak Warsin akan melakukan upaya-upaya hukum untuk mempertahankan hak-haknya yang telah dikuasai sejak tahun 1965. Sekali demikian, saudara. Tapi menurut Bapak, enggak sasaraka itu, enggak sekopur itu. Ya. Ada bahasa masalahnya kita dengan hadis-hadis kita banyak yang kita bicarakan. Dengan sekarang enggak bisa bicara karena belum megang nominal. Berusaha. Nanti dibilang sombong untuk pula rokok sendiri juga, antap ayaman tarik ini udah aja bilang gitu. Makanya nanti mudah-mudahan cepat selesai, cepat kepegang. Itu nanti gimana lah dia emak sama Pak Warsin. Kalau janji emak salah, sakit boleh kamu ngomong. Bapak ini kalau tidak ada menyertifikatkan sih enggak sakit, tiba-tiba menyertifikatkan kan sakit nih. Selamanya saya bergelipaan di sini ini kan sakit tiba-tiba gitu. Yang sakitnya lagi kan itu Bapak tuh banyak utang sana sini. Utang, Kenapa itu uang tuh dimakan? Nah, itulah yang bikin turun ke sini tuh. Apalagi yang ribut. 1 sen pun tidak makan tuh dia. Nah, itu tuh. Tapi dengar orang sini karena itu bahwa ribut kemarin Pak Warsin anggapannya orang sini kan Bapak kan. Jadi otomatis. Tapi ya alhamdulillah kalau disangka gitu mah bukan disangka miskin. Tapi kan nyata